Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Korunisa Ayu Anggarwati, NIM 13519100089, kelas A219. Saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian eksperimen. Rancangan penelitian itu merupakan suatu bagian yang paling penting dalam pelaksanaan penelitian, terutama pada jenis penelitian yang bersifat analitis. Rancangan penelitian yang tepat akan menentukan validitas internal dan eksternal suatu penelitian. Lalu ada 5 kriteria yang melatar belakangi mengapa suatu penelitian perlu dirancang. Kelima kriteria tersebut adalah 1. Keterkaitan atau relevansi data, 2. Objektivitas, 3. Validitas, 4. Reliabilitas, dan 5. Teknik pelaksanaan yang efektif dan efisien. Rancangan penelitian eksperimen. Rancangan penelitian eksperimental adalah rancangan studi yang dikembangkan untuk mempelajari fenomena dalam kerangka hubungan sebab akibat. Korelasi hubungan sebab akibat dipelajari dengan memberikan perlakuan atau manipulasi pada subjek penelitian untuk kemudian dipelajari efek perlakuan tersebut. Rancangan eksperimental memiliki kapasitas uji korelasi yang paling tinggi dibandingkan dengan rancangan analisis observasional. Dan pada penelitian kohort dan kasus kontrol, pengujian dilakukan hanya pada taraf ada atau tidak adanya korelasi antara faktor resiko dan efek penyakit. Sementara kedalaman korelasi sebab akibat tidak dapat dibuktikan secara empiris. Secara klasik, rancangan eksperimental diwujudkan dalam bentuk penelitian yang membagi subjek penelitian menjadi 2 kelompok yang sama persis kondisinya. Satu kelompok diberi perlakuan disebut sebagai kelompok perlakuan atau kelompok eksperimen, sementara kelompok lain tidak diberi perlakuan atau kelompok kontrol. Lalu ada 3 ciri esensial dalam rancangan penelitian eksperimental, yakni 1. Manipulasi suatu variabel, 2. Mengamati perubahan efek pada variabel lain, variabel dependent, dan 3. Pengendalian pengaruh variabel lain yang tidak dihendaki. Dan berdasarkan modus pengendalian situasi penelitian, rancangan eksperimen dibagi menjadi 2 jenis, yaitu eksperimen murni dan eksperimen semu atau kawasi. Lalu ada jenis-jenis rancangan eksperimental, yaitu 1. Jenis rancangan pra-eksperimen. Contohnya one group design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan X tertentu, kemudian diobservasi O akibatnya. Lalu ada one group pretest post-test design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan tertentu, kemudian diobservasi sebelum dan sesudah perlakuan. Dan ada the static group comparison, randomized control group only design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan 2 kelompok. Satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi akibatnya. Lalu yang kedua ada jenis rancangan eksperimen. Rancangan penelitian eksperimen adalah suatu rancangan penelitian yang digunakan untuk mencari hubungan sebab akibat dengan adanya keterlibatan peneliti memberikan perlakuan terhadap variabel bebas. Contohnya randomized control group, pretest protest design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan 2 kelompok. Satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya. Lalu ada randomized Solomon for group design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan lebih dari satu kelompok perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi akibatnya. Lalu ada factorial design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan banyak kelompok yang mendapatkan 1 atau 2 versi perlakuan secara bersamaan, kemudian diobservasi akibatnya. Lalu yang ketiga, ada jenis rancangan eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Rancangan penelitian kuasi eksperimen adalah suatu rancangan penelitian
yang digunakan untuk mencari kemungkinan hubungan sebab akibat tanpa melakukan randomisasi dalam kondisi sewajarnya dan tanpa kontrol lingkungan yang ketat. Dan contohnya ada the time series experiment atau longitudinal time study, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diobservasi beberapa kali sebelum dan sesudah pelakuan. Dan ada non-randomized pretest dan post-test control group adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok tanpa randomisasi. Satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesan yang lainnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.